Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Biarpun tidak ada Shanti Dewi, akan tetapi di dalam rumah maling ini tentu banyak barang berharga. Sebaliknya kubunuh saja dia. Hong Kui menggerakkan pedangnya membacok ke arah leher Hek Sin To Wong. Kakek itu membelalakan mata, menanti datangnya maut dengan mata terbuka. Wutut. Trang. Tek Hoat, mengapa kau? Hong Kui meringis dan memegangi pergelangan tangan kanannya yang terasa nyeri karena tadi terpukul oleh pemuda itu sehingga pedangnya terlempar dan berkerontangan di atas lantai. Kau tidak boleh sembarangan membunuh, tidak boleh selagi aku di sini, bentak Tek Hoat yang merasa mendongkol sekali karena ternyata petunjuk dari wanita itu tidak menghasilkan dia menemukan kembali Shanti Dewi. Dia merasa tertipu. Pada saat itu, terdengar jerit wanita dari dalam. Mendengar ini, Tek Hoat cepat berlari masuk diikuti oleh Hong Kui yang sudah menyambar kembali pedangnya. Jantung pemuda itu berdebar tegang karena dia mengira bahwa itu adalah suara jeritan Shanti Dewi. Akan tetapi betapa kaget dan kecewanya, juga marah sekali, ketika dia tiba di tempat di mana dia tadi meninggalkan Sui Hua yang roboh tertotok. Dia melihat Ma Hong dan Ma Tilok sedang hendak menggagahi darah itu dan mereka telah merobek pakaiannya sehingga gadis itu tadi menjerit. Terasa pening kepala Tek Hoat saking marahnya. Berdebah. Dia berseru dan tubuhnya meluncur ke depan. 2 kali jari tangannya bergerak dan 2 tubuh Ma Hong dan Ma Tilok terpelanting, berkelojotan dan tewas seketika dengan dahi mereka ada tanda jari hitam. Tek Hoat, kau terlalu. Hong Kui membentak marah. Kau membunuh teman sendiri. Mereka layak mampus. Engkau juga. Tek Hoat menghardik dan memandang marah. Keparat kau, manusia tidak mengenal budi. Hong Kui tak dapat menahan kemarahannya dan dia menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi, dengan cepat Tek Hoat mengelak dan mendorong dengan tangan kirinya. Angin kuat menyambar dan Hong Kui terhuyung ke belakang. Wanita ini makin marah dan meloncat keluar dari dalam rumah. Keluarlah kau kalau jantan, tantangnya. Tek Hoat yang kecewa dan marah itu meloncat mengejar. Ketika tiba di luar, Hong Kui menggerakkan tangannya dan sebuah benda hitam menyambar ke arah Tek Hoat. Pemuda ini maklum bahwa itulah senjata rahasia yang paling ampuh dari Mao Xiao Moli. Lawan yang kurang hati-hati dan berani menangkis senjata rahasia ini, tentu akan celaka, setidaknya tentu akan terluka. Maka dia mengelak dan membiarkan benda itu lewat. Dar. Benda itu meledak ketika terbanting ke atas lantai dan dinding di dekatnya jebol. 2 kali lagi Mao Xiao Moli menyambitkan senjata-senjata rahasia peledaknya, namun semua dielakkan oleh Tek Hoat dan pemuda ini secepat kilat telah mengirim serangan dengan hantaman kedua tangannya dengan menggunakan tenaga dahsyat inti bumi. Mao Xiao Moli berusaha mengelak, namun tetap saja dia terhuyung dan sebelum dia dapat menyelamatkan dirinya, sebuah tendangan kaki Tek Hoat mengenai pinggulnya. Bu! Aug! Wanita itu menjerit dan tubuhnya terbanting ke atas lantai. Dia bangkit dan menggosok-gosok bukit pinggulnya yang terasa nyeri. Kau kejam sekali, Tek Hoat. Kubunuh kau kalau aku mendapat kesempatan, teriaknya marah. Molly, kalau aku tidak ingat bahwa engkau telah membantuku selama ini, jangan harap kau dapat pergi dari sini dengan masih bernyawa. Sekarang, pergilah dan jangan berani memperlihatkan mukamu yang tak tahu malu itu kepadaku lagi. Tek Hoat berkata. Berdebah, manusia sombong kau. Mao Xiao Moli memaki, memandang dengan mata mendelik, akan tetapi dia tidak berani bergerak menyerang, akhirnya dia membalikkan tubuhnya dan lari sambil berteriak melengking nyaring, makin lama suaranya makin jauh sampai hanya terdengar seperti suara kucing terpijak ekornya. Semua ini terlihat oleh Hek Sin To Wong. Dia melihat pula betapa Tek Hoat lari menghampiri muridnya, menotok membebaskan gadis itu, kemudian Tek Hoat menghampiri dia dan membebaskan pula totokannya. Hek Sin To Wong bangkit berdiri, mengerut kedua lengannya yang terasa kaku, kemudian dia memandang kepada pemuda itu dengan penuh keheranan. Kau si jari maut, tanyanya. Tek Hoat mengangguk. Maafkan kalau aku telah mengganggumu, To Wong. Akan tetapi, tadinya aku mengira bahwa engkau telah menculik Putri Butan. Putri Butan? Kakek itu berkata dan mengerutkan alisnya.
Sungguh aneh, betapa banyak orang mencari putri Butan. Apa maksudmu? Sui Hua, jangan, tiba-tiba kakek itu berteriak dan dengan tenang Tek Hoat miringkan tubuhnya, membiarkan pedang yang ditusukkan oleh Sui Hua itu lewat di samping tubuhnya, kemudian dia menggunakan jari tangannya membabat ke bawah. Trak! Pedang itu patah dan Sui Hua menjerit karena tangannya terasa nyeri dan gagang pedang itu terlepas. Sui Hua, jangan sembrono kau, kembali Tou Ong membentak dan gadis itu meloncat ke samping gurunya sambil memegangi tangan kanannya dan memandang kepada Tek Hoat dengan mata berapi dan penuh kemarahan. Heksin Tou Ong, apa maksudmu mengatakan bahwa banyak orang mencari putri Butan? Baru-baru ini, si Tian Hoatsu kakek ajaib penghuni Gua Tengkorak juga datang ke sini dan menanyakan apakah aku melihat putri Butan dilarikan orang. Ketika aku mengatakan bahwa aku tidak melihatnya, dia lalu pergi. Dan sekarang, engkau dan Mao Xiaomoli datang mencari putri Butan pula. Hati Tek Hoat kecewa sekali. Aku telah dibohongi oleh wanita jalang itu. Jadi engkau benar tidak pernah melihat putri itu, Tou Ong? Guruku sudah bilang tidak melihatnya, mengapa banyak cerewet lagi? Tek Hoat menarik napas panjang. Dia maklum mengapa gadis ini marah-marah. Karena betapapun juga, dua orang saudara Ma itu tadinya datang bersama dia sebagai kawan-kawannya. Sudahlah, maafkan aku kalau kalian tidak tahu. Berkata demikian, sekali berkelebat Tek Hoat sudah lenyap dari depan mereka. Jahat dia? Sui Hua berkata. Ses. Gurunya memegang tangan muridnya agar jangan bergerak. Kemudian dia menoleh kepada mayat dua orang Shima itu, menggeleng kepala dan berkata. Sungguh hebat sekali kepandaian si jari maut. Pantas saja dia terkenal sekali, kiranya memang dia amat hebat. Entah tenaga apa yang dia pergunakan tadi sehingga aku sendiri kewalahan menghadapinya. Sayang ada wanita iblis tadi yang ikut membantu, kalau tidak, aku ingin sekali bertanding dengan pemuda hebat itu. Siapa sih putri Butan yang dicarinya itu, Suhu? Entah. Ah, sungguh aneh sekali peristiwa ini, Sui Hua. Engkau mencuri barang-barang dari 3 orang sakti, akan tetapi yang datang bukannya Jenderal Kao, siluman kecil atau Sin Xiao Sengjin, melainkan si jari maut dan Mao Xiaomoli. Untung masih baik kesudahannya. Ah, peristiwa ini makin mendorong hatiku untuk cepat-cepat menjumpai Sai Chu Kayong. Kakek itu lalu menolong para anak buahnya yang tertotok, pingsan dan ada yang terluka. Kemudian mereka mengurus mayat 2 orang penyerbu itu. Beberapa hari kemudian, Heksin Tou Ong bersiap-siap untuk menghubungi Sai Chu Kayong, tokoh yang sebetulnya telah lama menjadi sahabatnya, akan tetapi yang selama belasan tahun ini tidak pernah lagi berhubungan dengan dia. Kita kembali melihat keadaan di lembah Huangho, di markas besar perkumpulan Kui Liongpang yang kini dipergunakan oleh Pangeran Liong Bianchu sebagai benteng. Telah diceritakan di bagian depan betapa Jenderal Cao Liang sendiri telah berada di dalam cengkeraman Pangeran Liong Bianchu, membuat Jenderal Gagah Perkasa itu tidak berdaya karena seluruh keluarganya berada di dalam tangan Pangeran Nepal itu. Apalagi ketika jenderal ini melihat betapa Putri Butan, anak angkatnya, juga menjadi tawanan di tempat itu. Terpaksa dia bekerja sungguh-sungguh dan membangun tempat itu menjadi sebuah benteng yang amat kuat. Dia sudah berjanji dan sebagai seorang gagah dia akan memegang janjinya, yaitu membuat tempat itu menjadi benteng yang tidak akan dapat dibobolkan musuh dan dia sendiri yang akan mengatur penjagaan mempertahankan benteng itu di saat yang perlu. Ketika benteng itu masih belum selesai benar dibangun di bawah pimpinan Jenderal Cao, tempat itu telah mengalami serangan dan telah membuktikan kehebatan Jenderal Cao dalam mempertahankan tempat itu. Serangan ini datang di waktu malam hari, terdiri dari 50 orang yang dipimpin 3 orang kakek yang amat lihai. Peristiwa itu terjadi di malam terang bulan dan biarpun benteng itu belum selesai dibangun, namun tali-tali rahasia yang dipasang oleh Jenderal Cao telah menyembunyikan genta memberitahu bahwa ada serombongan orang datang dari utara menuju ke lembah itu. Tali-tali rahasia itu menjadi satu dengan akar-akar dan ranting-ranting pohon sehingga ketika dilanggar oleh rombongan orang itu, menggerakkan genta di dalam benteng dan segera para penjaga bersiap dan melakukan penjagaan ketat. Diatur sendiri oleh Jenderal Cao Liang yang sudah melatih anak buah Kui Liongpang dan anak buah Pangeran Nepal itu menjadi pasukan yang tangkas dan hebat. Semua ini ditonton dengan kagum oleh Liong Bianchu, Hek Hualokui,
Hek Tiao Lomo, Gitananda, dan Ban Hua Sengjin yang lebih banyak tinggal di dalam gedung, bersikap tenang akan tetapi dia selalu menerima laporan dari Gitananda akan segala yang terjadi di luar kamarnya. Siapakah para penyerbu itu? Mereka ini bukan lain adalah para anggota Liong Simpang yang dipimpin sendiri oleh Huai Kong Chu Tang Hun, dibantu oleh 3 orang kakek lihai, yaitu Hak Im Chu, Ban Kin Sui Kuan Okei, dan Hai Liong Ong Chiok Gutu. Seperti kita ketahui Huai Kong Chu Tang Hun merasa amat kecewa, penasaran dan marah sekali ketika Shanti Dewi yang akan menjadi istrinya itu tiba-tiba lenyap di tengah-tengah pesta pernikahannya. Dia merasa kecewa karena kehilangan calon istri yang cantik jelita, akan tetapi yang lebih menyakitkan hatinya lagi, dia merasa malu. Dia telah mengundang banyak tamu, di antaranya banyak tokoh-tokoh Kang Ou dan banyak pembesar penting, dan di tengah pesta itu, pengantin wanitanya diculik orang begitu saja. Hal ini merupakan tamparan hebat bagi mukanya, kehormatannya, dan dia tidak akan berhenti sebelum bisa mendapatkan kembali pengantinnya. Oleh karena itu, dia mengerahkan seluruh anak buah Liong Simpang untuk melakukan penyelidikan dan pencarian. Bahkan dia mengandalkan harta bendanya yang besar untuk disebarkan di antara orang-orang Kang Ou agar mereka suka membantunya dan tidak lupa dia menjanjikan hadiah yang akan dapat membuat orang mendadak menjadi kaya raya kalau bisa menemukan jejak putri itu. Karena usahanya yang mati-matian ini, maka boleh dibilang semua orang Kang Ou tahu belaka bahwa Huai Kong Chu Tang Hun menjanjikan hadiah besar itu, maka semua orang memasang mata dan telinga untuk ikut mencari. Akan tetapi, ketika Shanti Dewi berada bersama Seetian Hoatsu, kemudian terampas oleh Gitananda dan disembunyikan di tempat rahasia, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sehingga sia-sia saja Tang Hun mencari dan mengerahkan banyak orang. Setelah putri itu oleh Gitananda dibawa ke lembah Huang Ho dan putri itu kelihatan oleh semua anggota Kui Liong Pang dan para anak buah Hek Tiao Lomo dan Pangeran Nepal, ada saja yang membocorkan berita ini sehingga akhirnya sampai juga ke telinga Huai Kong Chu Tang Hun. Tentu saja Tang Hun menjadi marah sekali dan juga girang karena akhirnya dia tahu di mana adanya pengantinnya itu. Mendengar bahwa putri Butan itu ditawan oleh perkumpulan Kui Liong Pang, dia lalu mengumpulkan semua anak buahnya, dibantu oleh 3 orang kakek lihai itu dia memimpin sendiri pasukannya menuju ke lembah Huang Ho dan malam itu dia menyerbu Kui Liong Pang. Sama sekali dia tidak tahu bahwa tempat itu kini sedang dibangun sebagai benteng yang kokoh kuat oleh bekas Panglima Besar Jenderal Kao, dan lebih lagi dia tidak menyangka bahwa kedatangan mereka telah diketahui dan Jenderal Kao yang merupakan seorang ahli perang amat pandai itu telah mempersiapkan sambutan hangat atas penyerbuannya. Dengan hati-hati 3 orang kakek lihai yang membantu Tang Hun itu memimpin pasukan memasuki lembah dari utara. Hak Im Chu, kakek Tosu, seorang di antara 3 pembantu itu, bertugas sebagai penunjuk jalan karena Tosu ini pernah datang mengunjungi lembah ketika di situ diadakan pertemuan antara orang-orang Kang Ou. Tentu saja Hak Im Chu tidak dapat mengambil jalan rahasia, seperti ketika dia mengunjungi tempat itu dahulu melainkan mengambil jalan liar yang telah diperhitungkan sebagai jalan paling aman untuk menyerbu lembah itu. Satu-satunya halangan adalah sungai yang mengurung lembah itu, sungai yang terjadi ketika lembah itu dibanjiri air ketika diadakan pertemuan dahulu. Akan tetapi mereka telah siap dengan alat-alat untuk berenang dan menyeberang. Ketika mereka tiba di tepi sungai, giranglah hati mereka bahwa di situ tidak terdapat penjagaan sehingga mereka dapat menyeberang dengan mudah, menggunakan perahu-perahu darurat. Dan betapa girang hati mereka ketika melihat bahwa pagar tembok di seberang sungai itu ternyata masih baru dibangun dan belum selesai sehingga tempat itu terbuka. Yang lebih menggirangkan lagi, tidak ada penjagaan di situ sehingga setelah bersembunyi dan mengintai sampai lama, kemudian yakin bahwa tempat itu sunyi tidak ada penjaga, mereka lalu bergerak merayap dan memasuki daerah lembah. Atas pimpinan Tang Hun sendiri, mereka lalu berindap-indap dan memecah diri menjadi kelompok-kelompok terpisah menghampiri rumah besar yang mereka kira tentu menjadi bangunan pusat di mana berdiam ketua Kui Liong Pang dan di mana putri itu dikeram. Tang Hun telah mendengar bahwa ketua Kui Liong Pang adalah seorang kakek sakti berjuluk Hek Walokui, yang kabarnya memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Akan tetapi, dengan adanya 3 orang kakek sakti yang membantunya, tentu saja dia tidak merasa takut. Apalagi setelah kini dia bersama pasukannya mampu mengepung rumah besar itu, mempersiapkan anak panah dan api yang mereka nyalakan secara serentak, merupakan obor-obor yang bernyala terang dan menerangi seluruh tempat itu, Tang Hun merasa yakin bahwa dia akan dapat memaksa tuan rumah mengembalikan pengantinnya. Dengan sikap garang dia berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, diapit oleh 3 orang kakek dan para pengawalnya,
menghadap ke pintu depan dari rumah besar itu lalu berteriak lantang. "Hek Hua Lokui, Ketua Kui Liong Pang. Keluarlah dan mari kita bicara." Di antara cahaya obor yang amat banyak dan amat terang, semua mata ditujukan ke arah daun pintu besar itu dan tiba-tiba daun pintu terbuka dari dalam. Muncullah beberapa orang dari sebelah dalam pintu itu dan Tang Hun memandang dengan terheran-heran ketika melihat bahwa yang memimpin rombongan orang itu adalah seorang kakek botak berjubah merah yang bersikap penuh wibawa, berpakaian indah dan sikapnya seperti seorang bangsawan tinggi. Di kanan kiri kakek botak ini berjalan dua orang kakek lain yang keadaannya mengerikan dan menyeramkan. Yang di kiri adalah kakek tinggi kurus bermuka tengkorak yang dia duga tentulah Hek Hua Lokui karena dia sudah mendengar akan kakek yang berpakaian serba hitam, mukanya yang seperti tengkorak itu putih seperti kapur. Sedangkan yang berada di sebelah kanan kakek botak itu adalah seorang kakek raksasa yang amat buas kelihatannya. Dia tidak tahu bahwa itulah Hek Tiao Lomo. Akan tetapi dia segera mengenal kakek berkulit hitam, bersorban dan jenggotnya panjang sampai ke perut, memegang sebatang tongkat itu. Itulah Gitananda, kakek Nepal yang dulu hadir pula di dalam pesta pernikahannya. Gitananda berjalan di belakang kakek botak itu. Akan tetapi, Tang Hun tidak mempedulikan mereka semua itu dan dia hanya memandang kepada Hek Hua Lokui dan sambil mengangkat dada dia berkata, "Hek Hua Lokui, karena engkau adalah ketua dari tempat ini. Huai Kongcu, biarpun aku adalah ketua dari Kui Liong Pang, akan tetapi pada saat ini yang memimpin kami adalah bahwa Seng Jin, Koksu dari Nepal ini, yang mewakili Pangeran Liong Bianchu. Kau boleh bicara dengan beliau," kata Hek Hua Lokui sambil menunjuk ke arah kakek berkepala botak yang bersikap dingin dan tenang itu. Tang Hun mengerutkan alisnya, merasa bahwa belum apa-apa dia sudah keliru dan salah duga. Akan tetapi mendengar itu, tentu saja perhatiannya kini beralih kepada kakek botak yang kini juga bertanya kepadanya, suaranya tenang dan jelas biarpun masih ada nada asing. "Jadi engkau adalah Huai Kongcu Tang Hun, ketua dari Liong Simpang di puncak naga api di pegunungan Luliangsan? Selamat datang, Tang Kongcu. Ada keperluan apakah engkau datang bersama pasukanmu di waktu malam begini tanpa memberitahu lebih dulu kepada kami?" Tang Hun merasa serba salah. Kiranya kakek ini adalah Koksu dari Nepal. Nama ini mulai terkenal akhir-akhir ini, bahkan ketika dia mengadakan pesta pernikahan, dia mengirim undangan kepada Koksu itu yang berada di Gubernuran Honan, dan Koksu itu diwakili oleh kakek Gitananda. Juga ketika mendengar bahwa kakek ini adalah bahwa Seng Jin Koksu dari Nepal, 3 orang kakek yang mengiringkan Huai Kongcu menjadi kaget bukan main. Akan tetapi, karena sudah terlanjur menyerbu dan kini sudah mengurung rumah itu, Huai Kongcu Tang Hun yang ingin merampas kembali pengantinnya, tetap bersikap angkuh dan tidak mau kalah wibawa. Dia menjura dengan sikap hormat. "Ah, kiranya Banhua Seng Jin Koksu dari Nepal yang memimpin tempat ini? Sungguh kebetulan sekali. Seng Jin tentu telah mengetahui akan peristiwa yang terjadi di tempat tinggal saya pada waktu pesta pernikahan saya, karena kalau tidak salah, wakil Seng Jin yang sekarang juga berdiri di belakang Seng Jin, yaitu kakek Gitananda, pada waktu itu juga hadir. Terjadilah keributan pada waktu itu dan pengantin wanita diculik orang. Kami sudah mendengar akan hal itu." "Lalu mengapa?" tanya Koksu itu dengan sikap tidak acuh. Sikap itu membuat Tang Hun merasa tidak enak. Kalau Koksu ini sudah tahu, tentu tahu pula bahwa dia datang untuk menuntut dikembalikannya Shanti Dewi, akan tetapi Koksu itu pura-pura tidak tahu saja. "Maaf, Banhua Seng Jin," katanya dan keangkuhannya mulai menurun karena dia benar-benar merasa gentar menghadapi Koksu yang berwibawa ini dan tempat itu terlalu sunyi sehingga mencurigakan. "Karena saya mendengar bahwa pengantin saya berada di lembah ini, maka saya datang bersama teman-teman saya untuk menjemput calon istri saya itu. Harap saja Seng Jin mengingat persahabatan antara kita dan suka menyerahkan pengantin saya kepada saya." Banhua Seng Jin mengangkat mukanya, sikapnya makin angkuh dan dia berkata dengan suara yang nadanya menantang. "Memang Putri Butan berada di sini dan kami tidak bersedia menyerahkan dia kepadamu, Tang Kongcu. Sebaiknya Kongcu membawa pasukan Kongcu pergi dari tempat ini." Tang Hun mengerutkan alisnya. Jantungnya berdebar tegang. Kiranya benar pengantinnya berada di tempat ini. Hatinya girang akan tetapi juga tegang karena sikap Koksu Nepal ini agaknya hendak menentangnya. "Banhua Seng Jin. Putri itu adalah calon istri saya, pengantin saya. Sudah sepatutnya kalau dikembalikan kepada saya. Kami tidak bersedia menyerahkan beliau kepadamu."
Habis engkau mau apa? Inilah tantangan. Huai Kongcu yang mengandalkan bantuan 3 orang kakek sakti dan anak buahnya, tentu saja mulai menjadi marah. Biarpun kakek botak ini adalah Koksu Nepal yang kabarnya lihai dan berkuasa, akan tetapi pada saat itu dialah yang berada dalam kedudukan menang. Tempat itu telah dikurungnya. Dan dia pun masih mengandalkan gurunya yang dia pun tidak ikut di dalam pasukan itu, namun secara aneh dan diam-diam, gurunya tentu melindunginya pula. Banhua Sengjin, harap suka memikirkan baik-baik. Ketahuilah bahwa kalian semua telah terkepung. Lihat betapa pasukan kami telah siap dengan anak panah dan api, sekali saja saya memberi aba-aba, rumah ini akan dibakar dan kalian semua akan dihujani anak panah. Saya tidak menghendaki hal itu terjadi, maka sebaiknya supaya putri itu cepat diserahkan kepada kami dan kami akan pergi sekarang juga. Benarkah itu? Apakah bukan engkau dan pasukanmu yang sudah berada dalam kepungan kami? Tang Kongcu, tengoklah di belakang kalian dan di atas. Kakek botak itu berkata sambil menudingkan jari telunjuknya ke belakang pasukan Tang Hun dan ke atas genteng rumah dan pohon-pohon. Huai Kongcu Tang Hun cepat menengok, demikian pula 3 orang kakek pembantunya dan mereka terkejut bukan main. Ternyata di belakang mereka terdapat pasukan yang lengkap dengan anak panah yang sudah ditodongkan ke arah mereka, dan selain pasukan itu, juga kini muncul banyak orang-orang di atas genteng dan di pohon-pohon sekitar tempat itu, semua mementang gendewa dan menodongkan anak panah ke arah mereka. Karena mereka membawa obor, maka mereka merupakan sasaran empuk sekali sedangkan pihak musuh yang bersembunyi itu memang amat sukar diserang. Wajah Huai Kongcu menjadi pucat sekali. Bagaimana, Huai Kongcu? Apakah masih akan dilanjutkan persiapan pertempuran ini? Kalau kami memberi aba-aba, sekali serbu saja akan habislah anak buahmu. Apakah tidak lebih baik kalau kita bicara sebagai sahabat? Huai Kongcu memandang kepada 3 orang kakek pembantunya. Mereka pun kelihatan gentar sekali, maka tahulah pemuda ini bahwa dia benar-benar telah kalah sebelum perang. Sudahlah, mari kita bicara sebagai sahabat, Sengjin. Mendengar ini, Hek Hua Lokui tertawa bergelak, dan Banhua Sengjin berkata ke arah tempat gelap. Kau Goan Sui, pihak lawan telah menjadi kawan, sebaiknya tarik mundur pasukanmu. Dari tempat gelap itu muncul seorang laki-laki tua yang tinggi tegap dan gagah sekali. Dengan gerakan yang gagah dia mengangkat sebatang pedang ke atas dan tanpa bersuara, lenyaplah pasukan yang mengepung tempat itu tadi, juga mereka yang muncul di atas genteng dan di pohon-pohon juga lenyap dalam gelap. Diam-diam Huai Kongcu terkejut bukan main. Kiranya pihak musuh sudah siap sedia dan dia bersama pasukannya benar-benar terjebak. Huai Kongcu, kalau benar-benar kau datang sebagai sahabat, harap perintahkan anak buahmu untuk melemparkan senjata mereka, kata Banhua Sengjin. Huai Kongcu Tang Hun tidak melihat jalan lain. Melawan berarti bunuh diri, karena mereka telah dikurung. Maka dia lalu mengangkat kedua tangan ke atas dan berseru lantang. Buang senjata kalian semua. Kita datang sebagai sahabat. Pasukannya tadi pun melihat bahwa merekalah yang terkepung, bukan mereka yang mengepung, maka mereka tadi sudah merasa gentar sekali. Kini mendengar perintah majikan mereka, semua orang membuang gendewa dan anak panah, bahkan banyak pula yang melolos pedang dan golok lalu melemparkannya ke atas tanah. Melihat ini, Banhua Sengjin mengangguk-angguk puas. Tang Kongcu, engkau sungguh dapat melihat gelagat. Tidak tahukah engkau bahwa engkau telah berada di tepi jurang maut? Engkau belum mengenal tempat ini dan tidak mengetahui keadaan kami, maka berani memandang rendah. Ketahuilah bahwa pemimpin penjagaan benteng kami adalah Jenderal Cao Liang, bekas Panglima Besar Kerajaan. Apakah kau belum mendengar nama besarnya? Tang Hun mengangguk-angguk, hampir tidak percaya. Benarkah Jenderal Cao Liang kini bekerja sama dengan mereka ini? Engkau sudah melihatnya namun masih belum percaya. Kau kira siapakah Panglima yang menjebak dan mengurungmu tadi? Marilah. Mari kita bicara di ruangan tamu, dan kami akan memberi penjelasan agar engkau tahu bahwa bersahabat dengan kami akan menguntungkan pihakmu. Lalu dia memandang. Suruh pasukanmu beristirahat dan bermalam di dalam rumah ini. Mereka akan menerima hidangan sekedarnya. Dengan perasaan yang makin terheran-heran Huai Kongcu mendapatkan kenyataan bahwa rumah besar yang dikurungnya itu adalah rumah kosong. Sama sekali bukanlah bangunan induk, tempat tinggal para pimpinan tempat itu, melainkan rumah besar yang berada di depan. Dengan mengiringkan rombongan tuan rumah, diterangi oleh obor-obor besar yang dipegang oleh barisan selusin orang,
Huai Kongcu dan 3 orang kakek pembantunya lalu meninggalkan pekarangan rumah besar itu setelah menyuruh semua anak buahnya menanti di situ. Dan mereka kini masuk ke dalam lembah, melalui tembok yang tebal dan terjaga kuat, kemudian melewati pagar-pagar tembok lain dan baru setelah melewati 7 lapis pagar tembok yang semua terjaga dan memiliki liku-liku yang aneh dan tidak mudah dilalui orang luar yang belum mengenal rahasia tempat itu, mereka tiba di pusat lembah itu. Dan Tang Hun mengeluarkan seruan tertahan saking kagumnya. Di tengah-tengah itu, barulah terdapat bangunan-bangunan seperti istana dan keadaan di situ terang benderang karena banyaknya lampu penerangan yang dipasang di seluruh tempat. Melalui barisan penjaga yang kelihatan gagah dan bertubuh tegap, mereka memasuki ruangan depan sebuah rumah besar. Seorang yang berpakaian perwira menyambut rombongan ini dan setelah memberi hormat kepada Ban Hua Sengjin, dia berkata, "Pangeran menanti rombongan di ruangan tamu." Ban Hua Sengjin menoleh kepada Tang Hun. Pangeran berkenan menerima Kongcu, hal ini baik sekali. Silakan." Makin terbelalak mata Huai Kongcu Tang Hun ketika dia memasuki ruangan tamu. Dia sendiri adalah seorang kaya raya dan rumahnya seperti istana. Akan tetapi dibandingkan dengan keadaan rumah besar ini, dia merasa iri. Mewah sekali keadaan di rumah ini dan ketika mereka memasuki sebuah ruangan yang besar, dia melihat seorang pemuda yang berpakaian indah telah duduk seorang diri di situ, di kepala sebuah meja besar. Dia tidak mengenal pemuda itu, akan tetapi melihat kulitnya dan wajahnya, dia menduga bahwa pemuda itu tentu seorang peranakan Nepal. Ketika dia melihat Ban Hua Sengjin memberi hormat dengan membungkuk, sedangkan Gitananda yang sejak tadi diam saja memberi hormat sambil berlutut, juga Hek Hua Lokui dan kakek raksasa yang lain itu semua memberi hormat, sedangkan para pengawal juga memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki kemudian mundur dengan tertib. Dia menduga bahwa tentu pemuda ini bukan orang sembarangan dan agaknya dialah yang disebut pangeran oleh perwira tadi. Hak Im Chu, Tosu tinggi kurus, seorang di antara 3 pembantunya yang menjadi penunjuk jalan ke lembah itu karena dia pernah mengunjungi lembah ini ketika di situ diadakan pertemuan, berbisik di belakangnya. Kongcu, beliau adalah Pangeran Liong Bianchu, cucu Raja Nepal. Ban Hua Sengjin mendengar bisikan itu, tersenyum dan berkata, "Benar, hendaknya Cui ketahui bahwa beliau adalah Pangeran Liong Bianchu, cucu Sri Baginda Raja Nepal." Mendengar ini, Huai Kongcu Tang Hun dan 3 orang pembantunya cepat maju memberi hormat dengan menjura sampai dalam. Pangeran Liong Bianchu tersenyum ramah dan mengangguk lalu menggerakkan lengan kanannya mempersilakan. "Duduklah, Tang Kongcu dan Sambi Long Hiong. Duduklah sebagai tamu terhormat dan mari kita bicara sebagai sahabat-sahabat." Tang Hun dan 3 orang pembantunya segera duduk. 3 orang pembantu Tang Hun itu bukanlah sembarang orang. Mereka adalah orang-orang Kang Ou yang berilmu tinggi dan sudah mengalami banyak hal yang hebat. Namun keadaan di ruangan itu membuat mereka kagum dan juga berhati-hati, karena belum pernah mereka menjadi tamu pangeran dan koksu dari negara Nepal yang serba asing. Mereka memandang ke arah pangeran yang tampan namun aneh itu, dan kepada Ban Hua Sengjin yang duduk di sebelah kanan pangeran. Gitananda yang matanya tajam seperti mata burung Raja Wali itu, dan amat cekung, berdiri di belakang Ban Hua Sengjin seperti pengawal dan memang sesungguhnya, Gitananda bertugas sebagai pembantu dan pengawal koksu itu. Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui duduk di sebelah kiri Pangeran Liong Bianchu, dan pada saat itu, dari luar datang seorang laki-laki tua yang melangkah lebar dengan gagah. Setelah tiba di dekat meja, dia memberi hormat kepada Pangeran Liong dengan menjura dan menganggukkan kepala, pemberian hormat yang singkat dan tidak terlalu merendah. Kemudian dia mengambil tempat duduk di kursi paling kiri, duduk diam seperti patung. Itulah Jenderal Cao Liang dan Huai Kongcu melihat dengan pandang mata kagum akan tetapi juga terheran-heran. Dia tentu saja sudah mendengar akan nama besar jenderal ini. Seorang panglima sejati yang sejak turun-temurun amat setia kepada kerajaan, gagah perkasa dan pandai, telah menghancurkan entah berapa banyak pemberontakan. Akan tetapi kini jenderal itu duduk semeja dengan seorang pangeran Nepal dan agaknya bekerja kepada pangeran ini. Sementara itu, Pangeran Liong Bianchu yang sudah mendengar semua laporan tentang penyerbuan Tang Hun, kini sambil tersenyum memandangi 4 orang tamunya satu demi satu. Dia melihat Tang Hun sebagai seorang pemuda yang berwajah tampan, pesolek dan cerdik. Pemuda ini usianya sudah 30 tahun namun masih kelihatan amat muda, bajunya kembang-kembang indah, sepasang matanya tajam berpengaruh.
Rambut kepalanya terhias sebuah hiasan rambut seekor naga kecil dengan sepasang mata mutiara mencorong, juga di bajunya yang berkembang terhias mainan emas terukir berbentuk naga yang sama. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya terukir indah, terhias emas dan permata, sarungnya ukir-ukiran burung hong dan liong, ronce-roncenya merah dari bulu halus. Seorang kongcu yang hebat, pikir pangeran ini. Kalau saja kepandaiannya sehebat keadaan lahiriahnya, dia dapat menjadi pembantu yang baik, pikirnya pula. Lalu dia melayangkan pandang matanya kepada 3 orang pembantu kongcu itu. Tosu itu usianya kurang lebih 60 tahun. Wajahnya bengis, tubuhnya tinggi kurus, pakaiannya sederhana dan pedangnya tergantung di punggung, gagangnya menonjol di belakang pundak kanan. Kelihatannya sederhana saja, akan tetapi melihat sinar matanya dan gerak-gerik tubuhnya yang amat ringan, dapat diduga bahwa Tosu ini tentu pandai sekali ilmu silatnya. Dugaan itu memang benar karena Hakim Chu, Tosu itu, memiliki kepandaian tinggi, terutama sekali ginkangnya yang membuat dia dapat bergerak seperti terbang saking ringan dan cepatnya. Orang kedua adalah seorang kakek yang usianya juga sudah 60-an tahun, tinggi besar dengan muka kehitaman. Gerak-geriknya kasar namun tubuhnya membayangkan tenaga yang amat kuat, dan memang Ban Kin Kui Kuan Oke ini, sesuai dengan julukannya, yaitu setan bertenaga selaksakati, adalah seorang yang amat kuat dan mempunyai tenaga gajah. Dia pun seperti Hakim Chu, menjadi pembantu Huai Kongcu karena dia dapat bergelimang dalam kemewahan dan kekayaan. Adapun pembantu ketiga adalah seorang kakek gundul pendek gemuk akan tetapi melihat pakaiannya, biarpun kepalanya gundul, dia bukanlah seorang Huaishio. Kepalanya itu gundul karena penyakit kulit kepala, bukan digundul. Kakek yang usianya juga sudah 60 tahun lebih ini juga bukan orang sembarangan, melainkan seorang yang ahli dalam ilmu bermain di air, dan selain itu, juga dia memiliki sinkang yang kuat, seorang ahli luekeh yang tangguh. Setelah puas memandangi 4 orang tamunya, sementara itu pelayan datang menyuguhkan arak dan kue-kue. Atas isyarat Pangeran Nepal itu, seorang pelayan segera maju dan dengan sikap menghormat pelayan ini lalu menuangkan arak di dalam cawan-cawan di depan rombongan tuan rumah dan 4 orang tamu itu. Silakan minum Tang Kongcu dan para Loong Hiong, kata Liong Diancu sambil mengangkat cawannya, diikuti oleh Koksu Nepal, Hek Tiao Lomo, Hek Walokwi dan Jenderal Kao Liang. Gitananda tidak pernah minum arak, pula dia adalah seorang pengawal pribadi Koksu, maka dia tentu saja tidak ikut berpesta melainkan berdiri di belakang Koksu itu dengan tenang dan sikap penuh kewaspadaan. Setelah para tamunya minum arak, Pangeran Nepal itu lalu memandang kepada Huai Kongcu dan bertanya. Sekarang, harap Tang Kongcu suka mengatakan kepada kami dengan terus terang akan maksud kunjungan Kongcu yang amat mendadak ini. Huai Kongcu Tanghun memandang kepada pangeran itu. Pangeran Nepal itu demikian ramah sikapnya, maka timbul kembali harapannya. Siapa tahu, pangeran yang ramah ini akan dapat memaklumi keadaannya, maka cepat dia menjawab dengan sikap amat menghormat. Harap Paduka suka memberi maaf kepada kami bahwa kami berani datang berkunjung tanpa lebih dulu minta izin Paduka. Sesungguhnya, telah beberapa lama saya kehilangan calon istri saya, yang lenyap ketika sedang diadakan pesta pernikahan kami di tempat kediaman kami, yaitu di Naga Api. Kemudian kami mendengar bahwa istri saya itu berada di sini, oleh karena itu saya datang dengan rombongan, bermaksud untuk menjemput pengantin saya. Setelah berkata demikian, wajah pemuda yang tampan pesolek itu memandang kepada Pangeran Nepal itu dengan penuh harapan. Pangeran itu tersenyum dan bertanya. Tang Kongcu, siapakah nama pengantinmu itu? Namanya Shanti Dewi. Tiba-tiba pandang mata pangeran itu menjadi tajam sekali dan jantung Tanghun berdebar. Pangeran ini memiliki sepasang mata yang aneh, tajam dan menyeramkan. Sorbannya yang besar itu tengahnya, di atas dahi, dihias dengan sebuah mutiara yang besar dan bercahaya, berkilau-kilauan agak kebiruan. Mutiara yang amat besar dan amat jarang terdapat. Akan tetapi agaknya, dari 2 buah mata yang kehitaman itu mencorong sinar yang lebih menyilaukan daripada mutiara itu. Tang Kongcu, kini suara pangeran itu berbeda dengan tadi, tidak lagi ramah dan halus melainkan kaku dan dingin. Tahukah engkau siapa adanya Shanti Dewi? Mendengar pertanyaan itu Tanghun terkejut dan kini dia melihat betapa ada 3 pasang mata yang memandang dengan sinar mata tajam dan penuh ancaman, yaitu 3 pasang mata dari pangeran itu sendiri, Koksu Nepal dan kakek Gitananda. Dengan gugup dia menjawab. Saya hanya mendengar dia dari Butan dan
Dia adalah Putri Shanti Dewi, putri tunggal dari Raja Bhutan. Tahukah kau apa artinya ini? Berarti engkau hendak menghina Bhutan dan karena Bhutan serumpun dengan Nepal, maka engkau seolah-olah hendak menghina Nepal. Tidak. Bukan begitu maksud saya. Tang Hun berkata cepat. Sebetulnya saya tidak tertarik oleh kebangsaannya, melainkan oleh pribadinya, maka... Cukup, Tang Kongcu. Tiba-tiba terdengar suara Ban Hua Sengjin, Koksu Nepal itu. Hendaknya Tang Kongcu membuang jauh-jauh pikiran itu kalau Kongcu ingin selamat. Putri Shanti Dewi dari Kerajaan Bhutan adalah menjadi tamu agung kami di sini. Apakah Kongcu berani hendak menghina dan mengganggu beliau? Tang Hun terkejut bukan main. Tidak pernah terpikir olehnya sedemikian jauhnya. Dia memang mendengar bahwa Shanti Dewi berasal dari Bhutan dan kabarnya seorang putri, akan tetapi hal itu tidak begitu penting baginya, apalagi karena bagi dia dan sebagian besar di antara bangsanya, bangsa-bangsa asing di barat hanyalah bangsa-bangsa yang derajatnya rendah. Baginya yang terpenting adalah kecantikan Shanti Dewi yang membuatnya tergila-gila. Dia tidak peduli apakah darah itu putri raja ataukah putri pengemis. Akan tetapi, ternyata persoalannya tidaklah sesederhana yang disangkanya dan dia kini dianggap melakukan penghinaan terhadap bangsa Bhutan dan Nepal. Ah, maafkan saya tidak tahu sama sekali akan hal itu. Dan setelah mendengar penjelasan Paduka Pangeran dan Koksu, tentu saja saya tahu diri dan tidak akan melanjutkan keinginan saya. Bagus. Ternyata Tang Kongcu adalah seorang yang bijaksana dan dapat diajak bersahabat. Pangeran Liong Bianchu berseru girang. Kami pun jauh-jauh datang dari barat sekali-kali bukan mencari untuk musuh, melainkan mencari kawan untuk bersama-sama menghadapi kerajaan Cheng. Bagaimana Tang Kongcu, dapatkah kami mengharapkan bantuan Kongcu dan Liong Simpang? Wajah Tang Hun yang tadinya agak muram karena lenyapnya harapan hatinya untuk dapat memperistri Shanti Dewi, kini berseri. Dia melihat kesempatan yang baik sekali untuk mencari kedudukan dan tentu saja menambah besarnya kekayaannya. Sekarang, biarpun dia kaya raya namun dia tidak memiliki kedudukan, bukan bangsawan melainkan orang biasa. Agaknya hal inilah yang tidak memungkinkan dia menikah dengan seorang putri. Berbeda tentu kalau dia memiliki kedudukan tinggi di samping harta kekayaan, kekuasaan dan kepandaiannya. Tentu saja saya merasa terhormat sekali dan suka membantu perjuangan Paduka Pangeran. Memang telah lama saya mendengar betapa kaisar yang tua amat lemah, kekacauan terjadi di mana-mana dan bahkan kabarnya Gubernur Honan. Tiba-tiba dia berhenti dan memandang kepada Jenderal Cao Liang yang duduk sambil menundukkan mukanya seolah-olah sama sekali tidak ingin mencampuri percakapan itu dan tidak ingin mendengarkan pula. Melihat ini, Pangeran Nepal itu tertawa. Lanjutkan, Tang Kongcu, dan jangan khawatir terhadap Jenderal Cao karena dia pun menjadi korban kelaliman kaisar yang menjadi boneka di bawah pengaruh pembesar-pembesar jahat. Tang Hun menarik napas panjang. Saya hanya mendengar desas-desus saja bahwa Gubernur Honan juga memperlihatkan sikap menentang kaisar dan banyak komandan di perbatasan yang tidak merasa puas. Berita itu memang benar, Kongcu. Bahkan kami telah mengadakan persekutuan dengan Gubernur Honan. Ah, bagus sekali. Khoa tersenyum mengejek. Kami hanya menanti saat yang tepat saja untuk mulai dengan gerakan kami, gerakan serentak dari segenap penjuru untuk menyerbu kota raja. Maka kalau engkau suka membantu, Tang Kongcu, kami akan menerima dengan kedua tangan terbuka. Tentu saja saya akan membantu, akan tetapi imbalannya kelak. Tang Hun adalah seorang yang cerdik, maka melihat betapa pangeran ini sudah bersikap terbuka kepadanya, dia maklum bahwa dia tidak akan dapat melepaskan diri dari pengaruh pangeran ini. Setelah dipercaya mendengarkan pengakuan itu semua, tentu pangeran Nepal itu tidak akan mau melepaskan dia begitu saja dalam keadaan hidup, kecuali kalau dia menyatakan kesanggupannya untuk membantu, akan tetapi dia pun bersikap terbuka dan lebih dulu menanyakan imbalan atau ganjarannya kelak. Koksu Nepal mengangguk-angguk dan melirik ke arah Tang Hun. Tang Kongcu memang seorang yang cerdik. Akan tetapi sekali lagi, jangan Kongcu mengharapkan diri Putri Bhutan, karena ketahuilah bahwa di samping beliau menjadi tamu agung kami, juga Putri Bhutan adalah seorang sandera yang tidak ternilai harganya. Melalui sang putri itu kami bermaksud menundukkan Bhutan. Maka, siapapun yang mengganggu sandera kami itu, berarti menghalangi perjuangan kami. Ah, Koksu. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya sudah membuang pikiran untuk mendapatkan sang putri itu.
Bagus, kalau begitu Tang Kongcu boleh melegakan hati. Kalau perjuangan kita bersama ini berhasil baik kelak, tentu kami tidak akan melupakan Kongcu dan andai kata Kongcu menghendaki kedudukan, Kongcu tinggal memilih saja, kata Pangeran Liong Bianchu dengan suara dan wajah serius. Tang Hun menjadi girang sekali dan menghaturkan terima kasih. Kemudian dia berkata, setelah saya menjadi pembantu pergerakan pangeran, tentu semua anak buah Liong Simpang juga ikut pula membantu. Pangeran boleh mengandalkan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah dilatih dan masing-masing prajurit mempunyai kepandaian silat yang lumayan. Akan tetapi 3 orang pembantu saya ini harap diberi kedudukan sesuai dengan kepandaian mereka. Pangeran Nepal itu kini memandang kepada 3 orang kakek itu penuh selidik, lalu dia berkata dengan suara dingin. Sebagai pembantu-pembantu pribadi, kami harus memilih orang yang benar-benar lihai seperti Tang Kongcu sendiri. Segala orang yang hanya berkepandaian biasa saja cukup bergabung dalam pasukan Liong Simpang sebagai komandan-komandan pasukan. Kami khawatir gagal kalau dibantu oleh sembarangan orang saja. Harap Paduka jangan memandang rendah kepada mereka bertiga ini, Pangeran. Tingkat kepandaian mereka tidak lebih rendah daripada tingkat kemampuan saya sendiri. Tang Hun berseru dengan khawatir karena dia mengenal 3 orang pembantunya itu orang-orang Kang Ou yang mempunyai keangkuhan sehingga ucapan Pangeran Nepal itu tentu saja amat merendahkan dan menghina. Akan tetapi, 3 orang pembantunya itu juga bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pengelana di dunia Kang Ou yang sudah makan asam garam dunia Kang Ou, sudah banyak pengalaman dan dapat menilai orang-orang pandai. Melihat keadaan Pangeran Nepal itu dan para pembantunya, mereka maklum bahwa mereka berada di Gua Naga dan biarpun mereka merasa dipandang rendah, namun mereka tidak menjadi marah karena mereka tahu bahwa sang pangeran ini belum mengenal mereka. Apa yang dikatakan oleh pangeran sungguh tepat. Pinto hanyalah seorang tosu miskin yang tidak bisa apa-apa, hanya mengandalkan sebatang pedang untuk hidup, mana bisa diandalkan? Setelah berkata demikian, Hak Im Chu, tosu berwatak bengis bertubuh tinggi kurus itu mencabut pedangnya. Melihat ini, Ban Hua Sengjin dan Gitananda memandang dengan mata memancarkan sinar aneh, akan tetapi Hek Hua Lokui dan Hek Tiao Lomo, 2 orang kakek iblis dari dunia hitam itu, hanya memandang tak acuh. Ya, Pinto hanya dapat mengandalkan pedang untuk mencari sesuap nasi beserta lauk pauknya. Pada saat itu, baru saja pelayan-pelayan datang menghidangkan nasi dan sayur mayur memenuhi meja itu. Kini, begitu Hak Im Chu bangkit dan menggerakkan pedangnya, nampak sinar berkelebatan dan seolah-olah ada bayangan puluhan batang pedang menyambar-nyambar dan disusul dengan mulut tosu itu mengganyang semua masakan yang dipungut oleh ujung pedangnya. Pedang-pedang itu dipergunakan seperti sebatang sumpit, ditusukkan ke dalam mangkok-mangkok dan piring-piring yang ada masakannya, demikian cepatnya sehingga pedang berubah menjadi bayangan puluhan batang dan biarpun mangkok yang berdiri di ujung, yang agaknya menurut ukuran tidak mungkin dapat dicapai pedang, dapat juga dijumput. Tiba-tiba tosu itu menghentikan gerakannya dan sudah duduk kembali, mulutnya masih mengunyah makanan yang memenuhi mulutnya. Ban Hua Sengjin mengangguk-angguk dan Pangeran Liong Bianchu bertepuk tangan memuji. Bagus, kepandaian Tot yang hebat dan patutlah menjadi pembantu kami. Memang demonstrasi tadi biarpun kelihatan sederhana namun sudah membuktikan bahwa tosu ini memiliki ilmu pedang yang hebat dan ginkang yang luar biasa. Hanya dengan ginkang luar biasa saja dia mampu bergerak sedemikian cepatnya sehingga seolah-olah dia tidak meninggalkan tempatnya ketika dia bangkit berdiri, padahal tanpa bergerak dari situ tidak akan mungkin dia dapat mengambil makanan di ujung meja yang agak jauh. Cara dia menusuk setiap makanan dengan ujung pedang, membawanya ke mulut, demikian cepat, dan tidak ada sedikit pun kuah yang tercecer. Pinto Hak Im Chu hanya seorang biasa dan terima kasih atas kepercayaan Paduka. Hak Im Chu berkata sambil mengangguk. Pangeran Liong Bianchu tentu saja girang sekali melihat bahwa para pembantu Tang Hun itu ternyata adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka dia menoleh kepada 2 orang kakek lain yang duduk di jajaran tamu itu. Hak Im Chu Totiang telah memperlihatkan kepandaian dan mengagumkan sekali, harap Jiwi Lo Cianpui jangan sungkan dan suka pula memperlihatkan kepandaian untuk menggembirakan pertemuan ini. Ban Kin Kui Kuan Oke yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam itu lalu bangkit berdiri dan menjura ke arah Pangeran Nepal itu. Saya Kuan Oke hanyalah seorang kasar dan bodoh, hanya mengandalkan tenaga sehingga dijuluki orang Ban Kin Sui. Kalau Paduka memperkenankan, saya akan coba mengangkat arca singa di sudut itu. Pangeran Liong Bianchu memandang dengan mata terbelalak.
Arca singa di sudut itu adalah arca yang sangat berat, dan untuk mengangkatnya dibutuhkan tenaga gabungan sedikitnya 6 orang laki-laki dewasa yang kuat. Maka dia tersenyum sambil mengangguk dan kakek raksasa itu lalu menghampiri arca singa, diikuti pandang mata semua orang. Hanya Hekualokwi dan Hektiaulomo yang cuma melirik dan bersikap tidak peduli. Setelah menghampiri arca, Ban Kin Sui Kuan Oke menyingsingkan dengan bajunya, kemudian membungkuk dan kedua tangannya memegang arca itu, digoyang-goyang seperti hendak menaksir beratnya. Kemudian tiba-tiba dia membentak keras dan hanya dengan tangan kanan memegang kaki belakang arca itu, dia mengangkat, arca itu naik ke atas kepalanya. Melihat ini, Pangeran Leong Biancu kagum dan tahulah dia bahwa Ban Kin Sui benar-benar seorang yang memiliki tenaga gajah. Kakek itu kini melempar-lemparkan arca itu ke atas, dilempar, disambut lagi dan mempermainkan benda berat itu seolah-olah baginya hanya merupakan sebuah bola yang ringan saja. Kemudian dia menurunkan arca itu di tempatnya dan menghampiri meja dengan napas dan muka biasa, hanya di dahinya terdapat sedikit peluh. Bagus. Kini Pangeran Leong Biancu berseru memuji dan merasa gembira. Senang juga hatinya memperoleh pembantu-pembantu yang sehebat ini. Kuan Lo Enghiong patut pula menjadi pembantu kami. Pangeran ini lalu menoleh kepada kakek ketiga, yaitu Hai Leong Ong Chiok Gutu, kakek berkepala gundul botak, bertubuh gemuk pendek itu. Kakek gundul yang suka tertawa ini tersenyum lebar, lalu memandang kepada Huai Kong Chu Tang Hun. Hehehe, saya hanya seorang tua bangka nelayan yang hanya pandai berenang. Karena tidak memiliki kepandaian apa-apa, saya mengandalkan nasib ke tangan Tang Kong Chu. Oleh karena itu sekarang pun saya hanya turut kepada Tang Kong Chu saja yang sudah menanam banyak budi kebaikan terhadap saya. Tang Kong Chu, saya menyerahkan urusan dengan Pangeran Leong ini kepada Kong Chu dan untuk itu, saya menghaturkan terima kasih dengan secawan arak. Sambil berkata demikian, kakek gundul gemuk ini lalu bangkit berdiri, menyambar guci arak di atas meja dengan tangan kanan, menyambar cawan arak di depan Tang Hun dengan tangan kiri, kemudian dia menuangkan arak dari guci ke dalam cawan. Semua orang memandang dan Pangeran Leong terkejut melihat betapa arak di cawan sudah penuh, namun masih terus dituang sehingga arak itu menaik melebihi bibir cawan. Hebatnya, arak itu tidak sampai meluber tumpah. Kelebihan arak di atas bibir cawan itu membulat seperti telur, bergoyang-goyang namun tidak tumpah. Kini kakek itu menyerahkan cawan yang araknya terlalu penuh itu kepada Tang Hun. Hahaha, Hai Leong Ong Chiok Gu Tolong Hiong sungguh membikin saya merasa sungkan dan malu. Tang Hun juga bangkit berdiri dan menerima cawan itu dengan tangan kanan. Semua orang memandang dengan tegang karena maklum bahwa Chiok Gutu telah mempergunakan sinkang yang amat kuat untuk menahan, sehingga arak yang terlalu penuh itu tidak sampai meluber. Maka kalau sampai cawan itu berganti tangan, tentu araknya akan meluber tumpah dan mengotori lengan baju Tang Hun. Akan tetapi, sama sekali tidak terjadi hal seperti itu. Kalau Tang Hun menerima cawan itu dan Chiok Gutu melepaskan tangannya, cawan itu berada tangan kanan Tang Hun dan araknya sama sekali tidak tumpah bahkan kini Tang Hun sengaja memiringkan cawan itu dan arak di dalam cawan tetap saja tidak tumpah. Padahal, arak itu sudah hampir keluar dari dalam cawan, seperti telur direbus lunak akan tetapi tertahan oleh sesuatu. Pertunjukan ini saja sudah membuktikan bahwa dalam hal tenaga sinkang, pemuda pesolek ini bahkan lebih kuat daripada Hai Leong Ong Chiok Gutu. Biarlah arak ini saya minum demi keselamatan pangeran, kata Tang Hun sambil mengacungkan cawan, kemudian sekali tenggak arak itu lenyap ke dalam perutnya. Leong Biancu bertepuk tangan memuji. Hatinya girang bukan main dan dia merasa sudah puas dengan semua demonstrasi ringan itu, karena sebagai seorang ahli dia pun sudah dapat menilai bahwa 4 orang itu benar-benar bukan orang-orang sembarangan dan akan merupakan pembantu-pembantu yang amat baik. Maka dia lalu mempersilahkan mereka semua makan minum dalam suasana yang amat gembira. Selagi mereka berpesta gembira, dan hanya Hekualokwi dan Hektiaulomo saja yang bersikap biasa dan sama sekali tidak menghormati tamu, juga Jenderal Cao Liang yang makan minum dengan sikap tidak peduli, muncullah kepala pengawal yang berlutut dan melapor kepada Pangeran Leong bahwa rombongan orang Butan yang dipimpin oleh Panglima Mohinta mohon menghadap. Pangeran Leong Biancu mengerutkan alisnya, saling pandang dengan Ban Hua Sengjin, kemudian dia berkata kepada Hekualokwi dan Hektiaulomo. Harap Jiwi Lo Ciampue suka menemani para tamu bersama Jenderal Cao Liang. Kami bersama Koksu ada kepentingan lain untuk menerima tamu. Hekualokwi dan Hektiaulomo mengangguk.
Jenderal Cao Liang diam saja dan Liong Bianchu lalu bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu, didampingi Koksu yang dikawal oleh Gitananda yang setia. Panglima muda dari Butan, Mohinta itu, telah menanti di ruangan tamu bersama 7 orang pengikutnya yang kesemuanya adalah tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi dari Butan. Bagaimana tokoh Butan muda itu dapat tiba di tempat ini? Seperti kita ketahui, setelah Shanti Dewi berhasil melarikan diri dari Butan bersama Siang In, Panglima muda yang mencinta Shanti Dewi dan mengharapkan putri itu menjadi istrinya ini segera melakukan pengejaran dan dia menyebar banyak sekali penyelidik. Dia melakukan pengejaran dengan para penyelidiknya menuju ke timur dan dia selalu didampingi oleh 7 orang pembantunya yang semuanya memiliki kepandaian cukup tinggi itu untuk mencari jejak Shanti Dewi. Seperti yang dituturkan oleh Cui Ma, bekas pelayan Ang Siok Bei ibu dari Ang Tek Hoat kepada Kian Bu dan Hui Li, pelayan yang menjadi gila karena ketakutan dan karena duka itu, dalam pengejarannya mencari jejak Shanti Dewi, akhirnya Mohinta malah menemukan tempat sembunyi Ang Siok Bei. Mengingat bahwa Ang Siok Bei adalah ibu Ang Tek Hoat yang dibencinya, maka Mohinta lalu turun tangan membunuh wanita yang malang itu. Dia terus melakukan penyelidikan, mendengar bahwa Shanti Dewi terjatuh ke tangan Huai Kongcu Tanghun ketua Liong Simpang di puncak naga api. Dia menyusul ke sana, akan tetapi terlambat karena mendengar bahwa putri yang dicarinya itu telah diculik orang lagi dari tempat itu. Mohinta mencari terus, tanpa mengenal lelah. Dia bukan hanya mencinta putri yang memang amat cantik jelita itu, akan tetapi di samping cintanya ini terdapat pula keinginan yang mendorong dia berusaha memperistri Shanti Dewi, yaitu kalau dia dapat menjadi mantu raja, tentu kelak dia mempunyai harapan besar untuk menjadi raja Butan. Ambisi inilah yang membuat dia tidak mengenal lelah mencari Shanti Dewi dan tidak akan berhenti sebelum putri itu terdapat olehnya. Setelah mencari-cari siang malam dan mengerahkan seluruh pembantunya yang banyak tersebar di daerah Hopei dan Honan di mana untuk terakhir kalinya dia mendengar akan jejak Shanti Dewi, akhirnya dia mendengar bahwa putri itu telah tertawan oleh Pangeran Baruhendra dari Nepal. Berita ini mengejutkan hati Mohinta. Tertawannya putri Shanti Dewi oleh Pangeran cucu Raja Nepal itu benar-benar amat mengejutkan dan mengkhawatirkan hatinya. Dia maklum siapa adanya Pangeran Baruhendra yang juga bernama Liong Bianchu itu, seorang pangeran Nepal yang berilmu tinggi dan berkuasa besar. Bahkan dia mendengar bahwa pangeran itu ditemani oleh guru negara, yaitu pendeta Lakshapadma yang juga disebut Ban Hua Sengjin, bahkan kabarnya Gitananda, pendeta yang amat lihai itu pun menemani sang pangeran Nepal. Hilanglah harapannya untuk merampas Shanti Dewi dengan menggunakan kekerasan. Akan tetapi Mohinta adalah seorang muda yang cerdik dan dia segera memperoleh akal yang amat baik, bukan hanya untuk mendapatkan kembali putri cantik yang membuatnya tergila-gila itu, akan tetapi bahkan mendapatkan jalan untuk menguasai Butan mengandalkan bantuan Nepal yang selama ini menjadi musuh Butan. Ketika Pangeran Baruhendra yang kita kenal sebagai Liang Bianchu itu muncul bersama pendeta Lakshapadma yaitu Ban Hua Sengjin, Koksu Nepal dan diikuti oleh Gitananda, Mohinta dan 7 orang pengikutnya cepat menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Kemudian Mohinta bangkit sebagai seorang militer dan berkata, "Harap Paduka sudi memaafkan kalau hamba dan para pengikut berani mengganggu Paduka di tengah malam begini." Pangeran Lian Bianchu memandang dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Duduklah dan ceritakan siapa engkau, apa pula yang menjadi maksudmu datang kepadaku. Harap bicara secara jujur dan terbuka karena kalau tidak demikian, saat ini juga kami akan menyuruh pengawal membunuh kalian." Mohinta lalu menceritakan niatnya, yaitu bahwa dia disuruh oleh Raja Butan untuk mencari Shanti Dewi dan bahwa dia tahu di mana adanya putri itu. Akan tetapi dia siap untuk membantu Pangeran Nepal untuk menguasai Butan dengan menggunakan putri Shanti Dewi sebagai sandera. Dengan adanya putri itu di tangan kita, Paduka tidak perlu mengerahkan bala tentara untuk menyerbu Butan. Cukup hamba yang akan menggulingkan raja dengan bantuan Paduka dan selanjutnya, hamba yang tanggung bahwa Butan akan tunduk terhadap Nepal dan memenuhi segala tuntutan dan perintah dari Nepal. Demikian antara lain Mohinta berkata. Semua penuturannya didengarkan oleh Pangeran Liong Bianchu dan Ban Hua Sengjin. Kemudian Koksu Nepal itu berkata dengan suara tenang, dalam bahasa Nepal yang dimengerti oleh Mohinta karena ada persamaan bahasa antara mereka. "Mohinta, engkau sudah bersiap untuk mengkhianati rajamu sendiri. Engkau sudah berniat hendak membantu kami yang selama ini dianggap musuh oleh kerajaan Butan. Tentu ada pamrih tertentu tersembunyi di dalam pengkhianatanmu ini. Apakah pamrih itu?
Apakah yang kau inginkan dalam persekutuan antara engkau dan kami? Wajah Mohinta menjadi merah, jantungnya berdebar tegang. Akan tetapi dia maklum akan kelihayan dan kecerdikan Koksu Nepal itu, maka dia tahu pula bahwa membohongi terhadap mereka amatlah berbahaya. Menghadapi orang-orang Nepal yang amat kuat ini, jalan satu-satunya hanyalah mendekati, bukan memusuhi. Maaf, Koksu. Sudah tentu dalam setiap tindakan terdapat pamrih yang mendorongnya, dan benarlah wawasan Koksu bahwa ada pamrih dalam hati saya kalau saya menawarkan diri untuk membantu Nepal menggulingkan Raja Bhutan. Pertama, saya ingin memperoleh Putri Shanti Dewi sebagai istri saya kalau kita berhasil. Kedua, saya mengharapkan kebijaksanaan dan ganjaran dari Raja Nepal agar saya dapat menggantikan kedudukan Raja di Bhutan. Pangeran Leongbianchu tersenyum. Besar sekali ambisimu, orang muda. Lalu, untuk semua anugerah yang kau harapkan itu, apa saja yang dapat kau berikan kepada kami? Ayah hamba adalah kepala panglima di Bhutan. Biarpun ayah hamba tidak akan mencampuri urusan pemberontakan, bahkan mungkin menentang, akan tetapi hamba dapat menguasai sebagian besar dari bala tentara yang dipimpin oleh ayah. Dan hamba adalah seorang kepercayaan dari raja, maka kalau hamba yang berkuasa di Bhutan, tentu hamba dapat membantu Paduka untuk menghadapi Kaisar Cheng, Tibet, dan lain-lain. Tiba-tiba Banhua Sengjin mengangkat tangan memberi isyarat kepada mereka semua untuk diam, lalu sekali berkelebat kakek ini telah meloncat ke jendela, membuka daun jendela. Akan tetapi tidak ada siapapun di balik jendela itu, maka dia lalu menutupkan lagi daun jendela dan kembali ke ruangan. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.